Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Islam. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Alfiana Rizky, NIM 4221081, Febriana Eka Fadilah, NIM 4221082, Amelia Rizky Nawangsari, NIM 4221083, dan Indah Faila Sufa, NIM 4221114. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Sumber Hukum Ekonomi Islam yang membahas tentang hakikat hukum ekonomi dan sumber hukum ekonomi Islam. Selanjutnya saya Alfiana Rizky akan menyampaikan materi hakikat hukum ekonomi. Hakikat hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat dari terjadinya dua kelompok fenomena. Demikian dalam ilmu ekonomi, hal yang memiliki keadaan yang sama, tetapi jika harga suatu komoditi mengalami kenaikan, maka berdampak pada penurunan dari suatu permintaan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Febriana Eka Fadilah. Saya Febriana Eka Fadilah akan menjelaskan tentang beberapa alasan mengapa ilmu ekonomi tidak dapat disamakan dengan ilmu alam. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang menghadapi banyak orang dengan berbagai motif. Dengan demikian, hukum ekonomi hanya mampu memberikan hasil rata-rata. Yang kedua, dilihat dari data ekonomi yang memiliki jumlah maksimal dan juga dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh selera juga reaksi yang mampu berubah sehingga menyebabkan banyak risiko yang harus dihadapi. Dan yang ketiga, sekian banyak faktor yang tidak dapat diketahui, dengan kata lain hukum ekonomi juga dapat disamakan, artinya dengan hukum pasang surut. Dalam artian setiap kegiatan manusia tidak dapat diduga dengan cara yang biasa. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Amelia Rizky Nawangsari. Hukum ekonomi yang ditulis oleh Sigmund pada buku The Principles Economy, di mana hakikat suatu hukum itu hipotetik. Dengan demikian, hukum ekonomi identik dengan hipotetis, karena hasilnya tergantung pada faktor variabel yang dimiliki dapat berubah, sehingga hasilnya tidak dapat dipastikan. Ilmu ekonomi mungkin tidak banyak memberikan kesimpulan yang memiliki kepastian, tetapi juga memberikan perlengkapan pikiran, pandangan, maupun pendekatan. Untuk melatih pengetahuan dalam ilmu ekonomi dapat dilakukan dengan cara memahami teori dan analisis ekonomi. Tujuannya untuk mengetahui problem dan cara pemecahan secara ilmiah. Saya, Indah Faila Sufa, akan menjelaskan mengenai sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama, ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril dan mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas. Dan membacanya merupakan ibadah. Yang kedua ada As-Sunnah. As-Sunnah atau sering juga disebut Al-Hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrimnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali. As-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja. Sedangkan Al-Hadis disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dasar pokok As-Sunnah sebagai sumber hukum. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah semua kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci. Dengan cara istinbat, dasar hukum yang ditetapkan ijtihad ada dalam surat Asy-Syura ayat 38. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.